Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudaraku, hari ini kita kembali merenung tentang diri. Termasukkah kita orang yang Allah sayang? Atau mungkin Allah sedang memandang kita dengan murkanya? Termasukkah apa yang kita lakukan telah Allah siapkan rahmatnya? Atau apa yang kita lakukan selama ini adalah sebuah kesia-siaan? Beberapa saat yang lalu kami pernah menghadiri sebuah pemakaman seorang ibu, umurnya belum terlalu tua, anaknya yang paling besar kelas 4 SD. Dimakamkan di sebuah tanah wakaf di belakang masjid di sekitar Jalan Setiabudi. Saudaraku, ada yang unik dalam perjalanan pemakaman seorang ibu ini. Ketika kami sampai di tanah kuburan, di tanah wakaf, seperti biasa, bilal mayat, petugas penggali kubur sudah menyiapkan. Kami datang dengan jenazah, tinggal memasukkan jenazah ke liang lahat yang sudah disiapkan. Tapi sebelum proses kami memasukkan jenazah si ibu tadi ke dalam liang lahat, ada yang menarik. Anaknya kelas 4 SD tadi, entah bagaimana, dia menatap bulatan-bulatan tanah yang sudah disiapkan oleh penggali kubur, penggali lubang, yang ia letakkan di samping lubang, di mana ibundanya nanti akan dimasukkan ke dalam kuburan tersebut. Anak kecil tadi, seolah dia penasaran, menarik tangan saya. Ustadz, dan dia bertanya pada saat itu, ini tanah kenapa dibulat-bulatkan Ustadz? Saya menjawab, nak, inilah nanti bantal ibundamu ketika ditidurkan di dalam lubang kubur ini. Sentak, dia seketika menarik tangan saya. Ustadz, boleh minta tolong kawani dulu saya untuk pulang ke rumah sebentar. Rumah kita dekat dari sini. Sambil menunjuk arah rumah anak tersebut. Saya bertanya, kenapa nak? Bunda jangan pakai bantal ini. Nanti kita ambil dulu bantal di rumah, biar bunda nggak sakit. Pakai bantal yang ada di rumah. Saya mencoba dengan perlahan menjelaskan kepada si anak. Nah, Nabi kita melarang bunda pakai bantal yang di rumah. Tapi memang pakai bantal yang ini. Spontan dia menangis. Seolah dia menunjukkan bahwa dia tidak rela kalau ibundanya tidur dibaringkan dalam kubur tadi dengan berbantalkan tanah yang dibulat-bulatkan oleh penggali kubur. Nggak mau. Bahasa anak kecil, nggak mau. Tapi sambil dia meronta dan menangis. Saya coba membujuknya, tapi tangisannya tidak berhenti. Malah dia turun ke sebelah liang lahat yang digali tadi. Kebayang? Anak kelas 4 SD, tangannya yang begitu kecil, dia mencoba bermain tanah. Saya masih belum terpikir apapun pada saat itu. Main tanah. Tiba-tiba tak berapa lama kemudian, ternyata dia membulat-bulatkan tanah sejumlah dengan tanah yang telah dibuatkan oleh penggali kubur tadi. Setelah selesai sejumlah tersebut, diangkat kepada saya. Tapi tetesan air matanya belum berhenti mengalir. Lalu dia meminta kepada saya, Ustadz, boleh bunda pakai bantal yang abang buat. Dia membilangkan dirinya abang. Boleh bunda pakai bantal yang abang buat. Sambil menyerahkan tanah bulat-bulat yang kecil tadi. Supaya saya memakaikan tanah tersebut menjadi bantal ibundanya. Saya mencoba lagi. Dengan tersenyum berusaha menjelaskan. Nah,
tanah yang kamu buat ini terlalu kecil. Yang dibuat Om ini sudah pas ukurannya besar-besar. Dan pada saat itu, entah rasa amarah, entahkah rasa yang lain berkecamuk dalam dirinya, sehingga keluar suaranya yang begitu lantang. Nggak mau. Bunda harus pakai bantal yang abang buat. Saya mencoba mendiamkan, nak. Tapi dia terus memaksa saya untuk memakaikan bantal yang ada di tangannya. Satu kata keluar dari bibirnya. Ustadz, dulu yang Bunda belikan bantal untuk tidur bukan Om penggali kubur itu, tapi abang. Lalu dia lebih lirih lagi mengucap, karena tak mungkin dia marah begitu besar. Suara tangisannya semakin ke dalam. Tapi suaranya itu semakin menghunjam ke hati. Apa yang ia dibilang? Ustadz, kalau dulu Bunda pernah membelikan bantal untuk abang, lalu sekarang ketika Bunda ingin tidur dalam kuburan, kenapa abang tidak boleh membuatkan bantal untuk Bunda? Bukankah Bunda tidak pernah membelikan Om penggali kubur itu sebuah bantal pun? Kenapa harus Om itu yang menyiapkan bantal untuk Ibunda? Kan abang yang dulu Bunda belikan bantal. Masa abang gak boleh buatkan bantal untuk Ibunda terakhir kali tidur di tempat tidur ini? Ustadz. Dan dia terus memaksakan diri kepada saya. Kenapa bukan bantal yang ia buat? Kalau dulu ternyata bantal yang ia pakai setiap kali tidur di kamar adalah dibelikan bundanya. Saudaraku, sebenarnya kisah ini paling sederhana buat sebahagian orang. Tapi bagi kita yang merasakannya lewat hati, anak kecil tadi sedang memuhasabah diri saya. Ya. Anak kelas 4 SD yang kita anggap cukup kecil dibandingkan kita. Tapi dia paham benar bagaimana cara membalas jasa ibundanya tercinta. Dan bukan urusan bantal yang terbuat dari tanah. Sekali lagi, bukan urusan bantal yang akan dipakaikan kepada ibundanya akan tidur terakhir kalinya di dalam kuburan. Tapi hal yang ingin dia sampaikan kepada saya sebagai seorang ustadz adalah bagaimana seringkali dalam kehidupan kita lupa untuk membalas apa yang pernah dilakukan ibunda kita tercinta selama hidup kita. Sederhana sekali. Dia memaksakan diri harus memakai bantal kecil yang ia buat dari tanah liat. Dan dia tidak mau tahu apakah bantal yang ia buat kecil atau besar. Yang ia mau tunjukkan adalah bahwa pada kesempatan terakhir bersama ibundanya, ia pingin dialah yang membalas jasa, bukan orang lain yang mungkin belum tentu ibundanya melakukan kebaikan orang tersebut. Saudaraku, bukankah kita mengaku beriman kepada Allah? Bukankah kita mengaku beriman kepada Rasulullah? Bukankah kita mengaku cinta kepada Allah, mengaku cinta kepada Rasulullah? Tapi sudahkah dua manusia yang paling dekat dengan kita, ayah ibunda kita tercinta, kita sayangi melebihi diri kita sendiri? Paling tidak, lantunan doa, Allahumma ighfir lana dunubana
wa dunuba walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Langkah demi langkah kecil kita dari kasih sayang keduanya. Ya, tak satu pun dapat kita balas. Kalau begitu saatnya kita mengangkat kedua tangan kita. Kita tengadahkan wajah ke hadapan Allah. Ya Rob, bakti kami kepada ayah dan ibunda kami mungkin belum sehebat sahabat Rasul Salman Al-Farisi yang sampai mengelupas tubuhnya bagian belakang karena menggendong ibundanya tercinta untuk melaksanakan ibadah haji dari Madinah ke kota Makkah. Semoga kita adalah anak-anak yang pandai berbakti kepada Allah, rindu kepada Rasulullah, dan juga menyayangi ayah dan ibunda kita tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.